Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk berdiskusi yang bergizi dan mengedukasi. Nah, alhamdulillah sore hari ini bersama saya Dr. Hasan Bayuni dan rekan saya. Nah, kita sudah kedatangan tamu di episode perdana ini. Nah, tamunya ini spesial, masih muda. Kemudian produktivitasnya tetap terjaga walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, teman kita adalah Mas Ridho Akmal. Kamal Mas. Oh, Ridho Kamal. Itu. Wis dawa-dawa ngomongnya salah. Oke, Mas Ridho Kamal. Nah, Iya. Nah, teman kita kali ini membuat kita tertarik untuk kemudian mengundang beliau sebagai teman atau partner diskusi kita di podcast episode yang pertama ini. Tadi beliau usianya masih muda, tapi tetap produktif di masa pandemik ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita ambil value-nya dari Mas Ridho Kamal, sehingga nanti diharapkan bisa memberikan edukasi, bisa memberikan motivasi dan bahkan inspirasi untuk anak-anak muda di Indonesia. Selamat datang Mas Ridho Kamal. Selamat datang. Terima kasih berkenan untuk hadir dan ini menyenangkan untuk kita tentu saja. Nah, ada beberapa hal yang saya cukup tertarik secara pribadi kepada Mas Ridho Kamal. Jujur, saya pertama kali melihat wajah Mas Ridho Kamal itu lewat konten di sebuah akun Instagram. Iya. Tapi akun tersebut namanya bukan Mas Ridho Iya. Kamal. Akun-akun repost itu. Iya, akun repost. Dan saya lihat kontennya cukup menarik, sederhana, dan tayangannya cukup tinggi. Artinya sekian ribu yang menontonnya. Nah, karena itulah saya nggak tahu kalau Mas Ridho Kamal ternyata juga satu kota dengan saya, rasanya seperti itu. Nah, mungkin Mas Ridho bisa berbagi kepada kita, karena saya lihat di Instagramnya followernya sudah mencapai 114.000 kalau nggak salah. Wah, ini nilai yang tidak sedikit dan itu pasti butuh kerja keras. Nah, coba Mas Ridho sedikit ceritakan pengalaman pertama kali mungkin Mas Ridho bikin akun Instagram. Kalau bikin akun Instagram itu dulu awalnya nggak ada niatan bikin konten, Mas. Bikinnya ya teman-teman pada rame Instagram nih, cuma download di Play Store, install, dan itu tahun 2013 awalnya, 2013 2012 lah. Nah, mulai seneng bikin konten-konten di Instagram itu setelah lulus kuliah. Jadi lulus kuliah itu karena dulu backgroundnya saya dulu di kuliah bimbingan konseling, tapi sering diikutkan di lomba-lomba video, ajang nasional. Waktu itu pernah juga mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia waktu itu juga bikin film juga tentang tokoh Muhammadiyah juga. Terus, nah setelah dari lulus kuliah kan waktu itu di Jogja, nah pulang ke rumah, ini mau ngapain ya di rumah ya, cuma kerja, pulang tidur, kerja, pulang tidur. Maksudnya Masih nganggur berarti? iya, masih ngerasa nganggur ya gitu loh. Oke. Kayak udah banget ya gue loh. Banget. Maksudnya biasa di Jogja kan aktivis organisasi lah, UKM, musik, terus teater juga. Nah ketika pulang ini mau ngapain? Nah, terus alhamdulillah ketemu dengan teman-teman yang satu frekuensi waktu itu, kita bikin yuk komunitas. Nah lahirlah waktu itu saya punya komunitas Titik Kumpul juga di Ayah. Nah dari situ banyak temen nih. Nah banyak temen saya punya kita bikin video iseng-isengan aja yuk, bikin daripada gabut ngapain kan, saya sedikit-sedikit bisa ngedit nih gitu kan. Ayo menggerakkan teman-teman, dan ya alhamdulillah bikin video ya gabut-gabutan waktu itu. Itu kapan pertama bikin videonya? Itu pokoknya bulan Ramadan, pokoknya menjelang bulan Ramadan tahun 2018 itu mulai gencar. Di akhir 2017 sudah bikin, tapi belum se ekstrim tahun 2018 pas menjelang Ramadan itu.
Oke, nah ini menarik. Tadi Mas Rido menyampaikan titik kumpul. Iya. Itu komunitasnya, aktivitasnya di bidang apa, Mas? Kita aktivitasnya yang pertama di seni. Oh, seni. Seni dan kalau beberapa kegiatan kami juga ke charity, art for charity. Jadi apa namanya, lebih ke sosialnya, kita seni yang bermanfaat buat orang lain. Jadi beberapa titik kumpul kan baru 3 tahun, beberapa tahun kemarin 2 tahun kita bekerja sama dengan Lazismu, kita mengadakan ngamen sedekah. Jadi setiap bulan, dalam 1 bulan itu kita setiap hari ngamen sedekah, kita yang nampilin apalah sambil menghibur orang yang lagi ngabuburit juga. Kita menggalang dana di situ, nanti dana itu kita kerjasama dengan Lazis yang mengelola, kita mengumpulkan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita belanjakan setiap Idul Fitri, menjelang Idul Fitri. Itu titik kumpul awal anak-anaknya memang di lingkungan sekitar Mas Rido sendiri, atau memang dulu kenalan-kenalan di masa sekolah atau kuliah? Itu ya itu. Jadi saya pas pulang ke rumah setelah dari Jogja nggak punya teman, Mas. Ini mau ngapain sih? Soalnya saya dulu SMP, SMK itu sudah ngekos di Banyumas. Terus setelah itu langsung ke Jogja kan 4 tahun. Pulang, maksudnya masa berkembang saya, masa pertumbuhan remaja saya itu tidak dihabiskan di Kebumen. Jadi pulang-pulang ini mau ngapain? Saya nggak punya relasi, nggak punya. Nah, alhamdulillah Nggak kenal lingkungan gitu nggak ya? kenal lingkungan. Menarik. Menarik, dapat Terus temen nih. mau ngapain ya? Terus waktu itu ada lomba antar pelajar, lomba band akustik. Nah, kebetulan saya seorang guru juga disuruh mendampingi anak-anak di situ. Nah, ketemu dengan teman-teman guru muda juga yang mendampingi siswa-siswanya. Nah, dari situ setelah itu kita kenal, terus kita buka obrolan, kita punya kegelisahan yang sama ternyata. Jadi di Kecamatan Ayah banyak potensi seni, banyak banyak bakat-bakat seni yang tidak punya wadah. Maksudnya ini kalau kita melihat ke Kebumen yang sini ya, Kebumen kota terutama yang sebelah timur, itu kan komunitas, terus kafe-kafe tempat mereka menyalurkan hasrat berkesenian itu banyak. Tapi kalau di Ayah kondisinya kan cara wong Jawa ya adoh ratu cerak watu. Jauh dari pemerintahan, dekat dengan ya pedesaan gitu. Nah, ayo kita bikin komunitas saja, maksudnya selain mengangkat nanti nama kecamatan, kita bisa mengangkat nama Kebumen, dan yang paling penting kita bisa memberdayakan potensi bakat teman-teman yang ada di Kecamatan Ayah waktu itu. Tapi selama ini ternyata yang tertarik dengan komunitas itu kumpul tidak hanya dari orang-orang Kecamatan Ayah. Jadi ada yang dari Nusa Ungu itu kan masuknya Cilacap, terus dari Tambak itu masuknya Banyumas, terus dari Gonggong juga ada, Buayan. Jadi agak ramai sekarang. Kalau tidak salah saya pernah mendengar komunitas titik kumpul itu sudah sampai ke luar negeri. Iya, tahun 2019 kemarin. Itu ngapain, Mas? Jalan-jalan atau ngapain itu di luar negeri? Itu asik sekali. Itu alhamdulillah waktu itu kan ada kayak semacam festival di Jilan International Art Festival. Itu jadi dari setiap tahun mereka mengadakan acara dari berbagai negara. Nah, pada tahun sebelumnya itu yang kepilih dari Jawa Barat. Nah, pada tahun 2019 itu dari titik kumpul coba iseng-iseng kita ngirim portofolio, siapa tahu kita dipanggil nih. Kita ngirim, dipanggil, alhamdulillah. Terus berani. Konsistensi ya, harus Ini menarik. Jadi kadang-kadang iseng-iseng bisa membawa berkah. Iya. Anak muda nggak berani menunjukkan konsistensi kita karena khawatir kita nggak layak gitu kan. Padahal nilai seni itu kan, kalau ada orang mahasiswa bilang sudah kamu berkarya saja, kan yang menilai orang lain. Iya, kan? menilai orang lain, betul. Jadi kalau misalkan dinilai dari nilai seninya, bakat potensinya, sebenarnya yang lebih dari teman-teman titik kumpul itu banyak. Cuma waktu itu titik kumpul ya kan menang pede aja, berani kita ngirim. Jadi alhamdulillah ya, maksudnya kita nggak mikir ini nanti diterima nggak ya, enggak, kita nggak pikiran sampai situ. Ya udah kita kirim aja, alhamdulillah kita yang diambil. Tahun 2020 juga harusnya ada lagi, tapi dari Bali yang berangkat. Tapi
karena pandemi untuk tahun ini sepertinya di Yilan International Art Festival ditiadakan dulu, ditunda. Itu tadi ke Taiwan berarti. Ke Taiwan. Ngapain aja di sana, Mas? Dan Kalau berapa hari? kalau saya sendiri sih alhamdulillah mau berangkat tapi tidak dapat izin dari kepala sekolah. Oh ya guru ya? Menarik sekali jadi selebgram. Jadi yang berangkat waktu itu teman-teman saya, ya saya cuma mendapat cerita aja sambil asem ya. Dapat cerita katanya di sana sih mereka setiap hari menampilkan kesenian karena memang setiap harinya tamunya berbeda-beda, pengunjungnya berbeda-beda. Itu semacam kayak expo tapi skalanya internasional. Dari Indonesia berapa delegasi yang berangkat? Cuma satu. Cuma satu? Cuma satu. Wah, ini istimewa. Karena begini Mas Rito, ini hal yang menarik. Mas Rito bersama teman-teman tadi menyampaikan membuat komunitas. Iya. Bahkan sebetulnya punya kesadaran bahwa komunitas kita secara berkesenian banyak yang lebih unggul. Iya. Tapi ternyata mimpi itu terus dipupuk dan tetap bisa ke luar negeri. Iya. Gambaran saya, yang bisa ke luar negeri itu pasti orang yang sudah hebat semua. Iya. Sehingga bermimpi pun tidak berani. Tapi ternyata Mas Rido dan teman-teman berani untuk mengambil langkah itu. Ini sesuatu yang menarik. Oke Mas, saya sedikit bertanya lagi berkaitan dengan Instagram tadi. Iya. Pertama kali bikin tahun 2013. Iya, 2013 Ya, bikin. kemudian sekitar 2017 akhir sudah mulai fokus bikin konten. Iya. Nah, dari 2013 sampai 2017 itu followernya berapa? Nah, kemudian maaf, setelah bikin konten berapa waktu yang dibutuhkan untuk kemudian sampai 114? Karena saya saja followernya baru 1000 sekian. Tanya saya. Ini lebih menarik lagi. Oke. Karena kontennya penuh dengan hate speech. Oke. Coba ngomong Mas itu. Waktu 2013 waktu bikin ya kita nguploadnya kan nggak sama sekali kita kepikiran bikin video di Instagram karena kalau mungkin yang masih ingat pernah menggunakan Instagram dari lama itu Instagram waktu itu upload video kan hanya 15 detik. Oh iya. 15 detik dan ukurannya itu iya 4x4 apa ya. Kalau sekarang kan bisa 16:9. Kalau dulu nggak ada pikiran buat ini. Saya masih ingat dulu waktu zaman kuliah ada teman saya dari Bangka Belitung. Waktu itu follower saya 999 dan dia yang ayo follow aku. Aku masih ngemis follow gitu. Iya. Ayo follow aku, kamu jadi followerku yang ke 1000. Masih ingat itu. Itu tahun 2015. Oh, jadi pernah melewati masa ngemis follower gitu ya? Pernah mengalami. Oke. Terus pas bikin konten itu pas di akhir 2017 akhir saya bikin konten waktu itu gara-gara Mobile Legend. Jadi teman-teman yang asik game terus jadi lupa ibadah waktu itu. Oh, menarik. Tapi saya waktu itu kesalahannya adalah nggak mengasih watermark. Dan yang mungkin dibuka oleh Dokter Hasan di awal tadi melihat konten saya tidak di Instagram orang lain gitu. Jadi, loh, ini kok konten saya ke-repost oleh akun-akun ini dan saya tidak menyantumkan watermark waktu itu. Jadi saya merasa aduh, ini agak kesel ya. dan kalau di mention yang masih mending lah. Biasanya kan kalau akun-akun seperti itu nggak mention, nggak apa. Saya taunya dari teman-temanku pada ngetek nih videomu di sini. Nah mulai dari saat itu bikin konten yang ada watermarknya. Jadi ada nama Rido Kamal di situ. Jadi ya buat identitasnya sih. Ini pengalaman buat teman-teman juga ya kalau yang ingin serius menekuni konten. Oke Mas, ini menarik tadi. Kemudian 2017 mencoba untuk fokus ke konten. Iya. Itu followernya berarti masih berkisaran 1000 itu ya? Itu masih waktu itu sudah sampai 2000. Oh 2000. 2000-an. Nah kemudian waktu mulai bikin konten sudah optimis belum kemudian akan menjadi 114.000? Enggak sama sekali, enggak pernah aku bayangkan saya bikin konten biar followernya banyak, itu enggak. Jadi kalau sempat gendu-gendu rasa pernah ke teman saya namanya Anggirian,
nek wong sing duwe followers 10 mburine anak kane sih kayak apa rasanya. Oh iya, ribu gitu ya Iya, Pak. ada ribunya kayak apa rasanya ya. Teman saya semua jawabnya gampang. Yang bunyong be urung tahu kan. Iya. Nah, selang beberapa minggu dari itu ada konten saya yang waktu itu ke-repost oleh salah satu televisi stasiun televisi swasta di Indonesia, dan dalam waktu 2 hari langsung dari 2000 itu naiknya cepet banget. Saya sampai kaget loh, bangun tidur bukan Instagram 230 orang mengikuti Anda, tinggal makan buka lagi 50 orang mengikuti Anda, gitu terus sampai dalam waktu 2 hari sampai 3 harian tembus 10K. Itu konten apa? Itu gombalan syariah waktu itu. Gombalan syariah. Kayak apa itu gombalan syariah? Yang misalkan gini ya, kamu mau nggak jadi sajadahku? Loh, kok jadi sajadah gitu kan, ceweknya bilang. Iya, karena kelak aku ingin beribadah di atasmu. Beribadah. Menarik ini itu tadi awal ketika ngomong konten Mobile Legend. Mobile Legend lalu berubah ke pesan-pesan seperti itu. Itu inspirasinya apa, Mas? Pertama kali kok berubah gitu dari yang isinya game, karena mungkin masa-masa itu kan ramai juga di YouTube maupun di IG orang upload. Nah, itu kan sampai Kalau berubah waktu konten. itu kontennya jadi juga ada moral value-nya juga, Mas. Jadi Ya. gambarnya orang-orang lagi main Mobile Legend itu apa namanya, dengar adzan. Ya. Jadi terus ayo kita pada sholat. Nah terus ada yang orang sholat lagi nanggung game bukti AFK. Kalau nah, terus ada yang nimpali, oh kok ora gelem sholat kok di AFK nang sing durip kowe. Iya. Kayak gitu. Jadi malah tujuan pertama Mas Rido bikin konten itu sebetulnya karena ingin menyampaikan moral value itu kepada teman-teman muda gitu. Lebih ke itu. Ya mungkin justru karena tujuannya itu kemudian Allah membukakan pintu rezeki. Jangan-jangan seperti itu. Jujur baru lihat kontennya Mas Rido itu hari ini. Dan keren. Itu keren gitu, artinya bisa menangkap fenomena sosial, misal persepsi misalnya muda sekarang ya, pucet boy Mio, terus Oh iya. Yang Mio, Honda Beat Honda Beat, terus kuotanya Iya, smart smart friend friend, gitu iya. kan. Nah, kuotanya smart friend itu modal value-nya membalik ya. itu inspirasi dari mana? Bisa menangkap kayak gitu, itu kan sulit itu. Ini yang mungkin perlu juga teman-teman muda di sana bisa, ini loh sesuatu yang bisa kita olah sebenarnya. Lebih sering ke ini sih, ngobrol sama orang lain. Jadi waktu yang konten tadi yang Honda Beat itu kan, jadi sebenarnya itu kan sudah menjadi jokes lama kan, jadi joke lama. Misalnya yang motornya Honda Beat, terus HP-nya ini Xiaomi, mending mundur. Nah waktu itu lagi ngobrol sama temanku, aku kepikiran, loh kenapa kalau ini nggak dibalik aja ya? Jadi yang kriteria seperti itu ternyata yang jadi idaman gitu loh. Jadi kalau yang namanya komedi kan membalikan persepsi. Oke. Ini menarik. Nah, tapi mungkin izinkan saya menanyakan sesuatu yang juga agak sensitif ini, Mas. Oh, oke. Ini Sudah plus aku. bukan, baru menikah kemarin, jadi masih belum plus. Kalau baru nikah 1 minggu plus saya malah curiga. Ini Kalau Mas, sensitif mau sensitif. Itu merek ya. Saya baru nanya. Kalau nanti sebut stasiun TV-nya sendiri di sini mah apa siapa tahu. ini Mas, sekarang banyak muncul semangat anak-anak muda untuk kemudian menjadi selebgram atau bahkan menjadi YouTuber. Ada yang kemudian berhasil, tapi beberapa yang saya lihat, katakanlah saya coba pribadi melihat beberapa YouTuber, sebetulnya yang mereka kemudian sukses itu kan memang tidak 1-2 tahun ini. Iya. Ternyata mereka sudah membangun cukup lama. Nah, seperti Mas Rido tadi,
dari 2013 sampai 2017 2000 sampai 2000 kemudian menanjak akhirnya jadi 114.000. Nah ini tentu membutuhkan konsistensi, membutuhkan kerja keras, fokus dan ya, lain sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang mungkin penting untuk teman-teman muda di Indonesia juga ketahui bahwa untuk mencapai sesuatu itu butuh waktu yang cukup panjang. Nah pertanyaan saya sedikit sensitif. Nah, apa yang sudah Mas Rido dapat dengan 114.000 follower Instagram? Seduluran, Mas. Oh, seduluran. Relasi. Nah, ini jawaban di luar prediksi. Saya mikirnya jawabnya, wah lumayan. Kakak ya, ada kakaknya. Jadi ada kakak. Oh, ternyata seduluran. Oke. Coba, gimana Mas? Ya relasi dari mungkin dari konten-konten itu ada beberapa orang yang mengenal saya, jadi akhirnya kita kenal, dia punya produk, iklanin dong produkku. Nah akhirnya kan jadi materi juga. Terus apa namanya, dari aja lebih sering ke ngiklanin produk, terus bikin video profile atau video tentang iklan produknya teman-teman. Lebih ya maksudnya kalau yang didapat, yang saya rasa banget sih itu relasi yang kemudian akhirnya materi juga mengikuti. Selain seduluran ini tadi kemudian dapat rezeki dari iklankan dong. Nah, terus yang lain apa lagi Mas kira-kira? Supaya bisa memotivasi teman-teman. Lebih kedua itu sih ya Mas ya, misalkan tetap relasi sih ya yang benar-benar saya rasakan. Kayak misalkan apa lagi ya? Endorse, materi itu juga karena relasi juga kan. Kenal dengan PKU Muhammadiyah Seruang, Mas Dahri dan Dr. Hasan juga karena relasi juga gitu. Oke. Ini menarik karena ternyata hal di luar dugaan atau mungkin sebetulnya banyak yang melalui proses itu. Jadi saya baru memahami ada istilah ngemis follower. Menarik. Saya saja kadang minta tolong add dong gitu. Dari titik balik Mas Rido ketika nge-miss follower capek ya Mas. Tapi ketika itu dibikin enjoy, banyak hal yang bisa ini. Mungkin ini juga mungkin menjadi beberapa titik yang mungkin nilai yang perlu disampaikan. Banyak YouTuber atau konten kreator Kebumen itu yang targetnya itu langsung pada kakak tadi itu. Ada yang gila-gila itu. Sampai akhirnya mereka kok nggak naik gitu. Akhirnya berhenti berkarya gitu. Nah, ini menarik, tapi menarik juga ini Mas Rido, beberapa konten sekarang agak kurang. Kenapa Mas? Agak kurang ya, beda dari dulu. Maksudnya menurun ininya. Ada jam tayangnya. Kalau buat teman-teman yang lain sih bikin aja terus, bikin berkarya aja terus. Soalnya kita tidak tahu karya kita mana yang akan disukai banyak orang, karya kita mana yang akan viral, kita tidak pernah tahu itu. Jadi bikin aja terus. Kalau memang Gole Tirakat Twist mempeng kan nanti dibukakan jalannya gitu. Jadi kalau pertanyaan kenapa sekarang jarang, mulai agak ngerem itu bukan saya sengaja ngerem sih, tapi otaknya mungkin lagi memprioritaskan yang lain. Waktu itu saya mempersiapkan pernikahan waktu itu 2019 itu seseorang yang sekarang sudah jadi istri saya. Halo. Ayo kapan lamar aku. Jadi waktu itu pikirannya kebagi-bagi juga. Jadi kalau misalkan menyaksikan kontenku yang di tahun 2019 itu lebih banyak mengangkat ke tentang pernikahan. Pernikahan kayak misalkan mau ngelamar cewek tapi cowoknya nggak punya rezeki, nggak punya uang gitu. Itu lebih setiap kontennya lebih ke situ terus, karena yang ada di otak itu terus. Yang ada di otak gimana cara saya ngelamar waktu itu. Nah, di akhir 2019 sampai awal 2020 ini lebih memikirkan ke jenjang yang serius. Karena domisili calon saya kan waktu itu di Kalimantan, tidak sedikit biaya yang harus saya pikirkan untuk ke sana waktu itu dengan beberapa keluarga. Jadi mikirnya lebih
aduh nanti dulu lah kontennya lah, nanti dulu lah. Iya. Gimana caranya mikir apa namanya kesananya dulu. Lebih ke situ. Jadi kalau disengaja ngerem sih enggak, cuma memang saya kalau Prioritasnya sedikit bergeser ya, skala prioritasnya sedikit. Prioritas. Kalau setelah menikah setelah menikah, apa project apa nih? planningnya? kalau planningnya saya kan punya YouTube pribadi ya atas nama Ridho Kamal juga. Iya. Itu terbengkalai juga karena saya main YouTube-nya lebih di komunitas Titik Kumpul. Nah, saya lebih utamakan Lumayan juga itu. fokus di Titik Kumpul lah kalau YouTube. Nah, saya pernah ngomong sama teman-teman juga, nanti setelah nikah saya tetap bikin konten di Instagram. Kalau misalkan sama cewek ya itu istri saya, itu nanti bisa di Instagram saya atau di channel YouTube pribadi saya. Jadi di Titik Kumpul ya saya masih terlibat, tapi mungkin tidak se ekstrim dulu kan bisa yang konsep, nyutradarai, ngaktor juga, nanti ngedit juga. Nah kalau itu nanti sudah dipasrahkan ke teman-teman, saya lebih fokus ke YouTube pribadi dan Instagram pribadi bareng istri saya. Nah konsepnya mungkin lebih kalau dari gambarannya lebih tentang hubungan rumah tangga sih, tentang asmara rumah tangga, peliknya rumah tangga seperti apa. Nanti kita kan nanti akan nemu dia bisa sisi edukasi atau komedi yang mengedukasi. Nanti saya pikir akan membuat yang semacam itu. 114 follower, 14.000 follower dengan konten-konten walaupun itu moral value dan agak sensitif. Iya. Nah, saya pernah melihat video Mas Ridho ini, Mas Ridho pacaran dengan orang, kemudian ganti. Pacaran dengan orang, ganti. Bahkan keluar kamar sedang membetulkan celana. Nah, ini saya ketawa itu lihat tidak. Talentnya Ada perempuan kalau tidak salah yang mengatakan, ya jangan kayak gitulah jadi laki-laki. Nah, kira-kira konten-konten seperti itu bikin istri cemburu apa enggak? Karena tadi sudah cukup lama kenalnya. Waktu itu belum istri mas. Oh iya, oke. Calon istri cemburu pernah nggak? Sering mas. Wah, sering banget. Ini Instagram saya udah berapa kali diblokir ya. Waduh, ini menarik ini diblokir. Gara-gara konten. Tapi ya saya maklum ya namanya wanita cemburu. Ya mungkin katanya cemburu tanda sayang. Tapi saya biarkan aja sih, lama-lama dibuka sendiri, nanti follow lagi. Sempat terus berhenti bikin konten nggak setelah diblokir Instagramnya? Nggak pernah. Oh, tetap lanjut terus. Jalan Wah, ini terus. pantang menyerah ini. Tetap karena saya pikir apa namanya ya, saya pede aja. Dia pasti kalau memang jodohku ya nanti jadi istriku, kalau enggak ya gara-gara konten ini jadi putus atau nggak jadi menikah ya memang bukan jodohku. Jadi tapi kita bawa santai aja, toh saya membuat konten-konten ini juga ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, ada moral value yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Dan kalaupun tadi yang mungkin ditanyakan apakah menghasilkan, tadi saya menjawab relasi dan materi. Suatu saat nanti calon istri saya kalau sudah jadi istri saya dan sekarang sudah jadi istri saya, pasti juga sama-sama akan merasakan hasilnya kok. Gitu. Ya. Karena jujur begitu saya lihat video itu, wah ini fucek boy ini. talentnya juga cantik-cantik. Iya, karena talentnya wah, ini menarik. Jadi mungkin relasinya salah satunya itu ya. Iya. Cantik. Relasi juga, tapi saya lihat juga di kontennya itu. Iya. Kalau yang ada talent ceweknya, Iya. itu viewernya banyak. Iya. Viewernya banyak. Itu salah satu trik juga sih mas. Itu salah Gitu satu ya. trik. Ada cewek yang good looking jadikan thumbnail, itu banyak sekali digunakan oleh beberapa konten kreator untuk menarik viewer. Oh, artinya eranya kolaborasi itu ya? Iya. Oh, ini menarik sekali. Cerdas memilih talent. Oke. Sama cerdas memilih istri. Cerdas. Ini sampai artinya ini Mas Ridho sudah dalam posisi punya komitmen untuk tetap melanjutkan upayanya dengan tetap membuat konten walaupun sempat diblokir Instagramnya. Artinya ada sebuah semangat dan komitmen yang sangat kuat. Ya mungkin bisa juga Mas Ridho merasa bahwa saya nggak salah kok, ini cuma konten, mungkin Iya, seperti itu ya. betul. Dan ini sudah sangat pede. Ya. Ini sudah lama dan mungkin sudah yakin bahwa apa namanya
calon istrinya ini sudah sama-sama saling mengenal. Ini sesuatu yang menarik untuk kita sampaikan kepada teman-teman, dan ini pesannya cukup banyak. Ternyata saya berpikir bahwa selebgram itu lebih berkaitan dengan keinginan mencari uang. Ya, ternyata iya ini lebih ke arah materialistis. Tapi ternyata Mas Rido ini berawal dari ingin memberikan moral value kepada teman-teman. Tadi titik kumpul main Mobile Legend, ada azan, kemudian tidak sholat, kemudian difasilitasi, ayo kumpul-kumpul, akhirnya tersalurkan. Nah, kemudian ternyata Instagramnya juga apa tadi syariah apa? Gombalan syariah. Ternyata ini gombalan juga ada yang syariah. Ini menarik. Nah, sekarang semuanya serba syariah. Tapi apapun itu, kontennya sederhana dan bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Nah, itu salah satu alasan saya juga kenapa saya tidak mau disebut selebgram, Mas. Oh iya. Terus sebutannya apa? Saya lebih senang disebut konten kreator. Oh, konten Karena kreator. seperti yang tadi Pak Dr. Hasan tadi bilang, persepsi saya selebgram itu untuk materi ya. Oke. Nah, karena yang saya tangkap juga itu, Mas. Jadi saya konten kreator, saya lebih senang dibilang konten kreator karena kalau selebgram itu mereka tidak membuat konten. Iya. Hanya modal good looking, fotogenik yang agak imut apa gimana, followernya banyak, mereka dapat endorse. Mereka tidak membuat konsep, tidak ngedit, tidak, ya mungkin kalau ngedit filter apalah dikit ya. Tapi kalau konten kreator itu dia membuat konten, menyajikan sebuah tayangan, menyajikan sebuah pesan. Jadi kalau ada yang bilang selebgram, ya, saya nggak suka disebut selebgram. Lebih senangnya konten kreator. Oke, berarti ini sesuatu yang menarik untuk kita. Juga untuk mungkin teman-teman muda di Indonesia, bahwa tidak semua orang itu punya tujuan yang sama berkaitan dengan kemudian di era digital ini. Ternyata kalau saya melihat mungkin ini ada semacam dakwah tapi yang yang soft gitu ya. Artinya ini menjadi sesuatu yang cukup menarik, dan ternyata Mas Rido ini bisa membuktikan seseorang dari kegabutannya berasal dari sebuah kecamatan di kota kecil, ternyata mampu untuk kemudian setahap demi setahap dengan konsistensi dan dengan komitmen yang cukup kuat, dengan riwayat adanya pemblokiran Instagram, ini ternyata tetap maju terus pantang mundur, dan ini akhirnya bisa berhasil. Dan bahkan ini menarik. Oke. Ya, terima kasih kepada Mas Rido. Ini menarik obrolan kita pada episode kali ini. Semoga ini bisa memberikan motivasi, pencerahan dan inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia, bahwa tidak semuanya melulu dengan tujuan materialistis, tapi ada moral value. Bahkan ini menarik, tidak mau disebut selebgram tapi konten kreator. Nah, ternyata inilah yang kemudian bisa membawa Mas Rido perlahan-lahan kemudian terus mencapai kesuksesan. Nah, oke, Mas Rido, ini beberapa diskusi kita ini cukup menarik. Kalau Mas Rido ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman, karena sekarang era 4.0. Iya. Ya, semuanya serba digital. Nah, apa pesan Mas Rido kepada teman-teman yang mungkin kepengin jadi selebgram? Pesan untuk teman-teman yang mau mulai berkarya ya, berkarya terus, Mas. Maksudnya kita tidak akan tahu karya kita mana yang akan viral, karya kita mana yang akan banyak disukai orang. Jadi bikin terus. Kalau memang itu sudah jalanmu memang sudah di situ, pasti akan dibukakan jalannya sih. Nah, ini artinya memulai. Nah, ini penting. Kadang-kadang banyak orang yang ingin sukses tapi dia tidak juga berusaha mulai. Ada pepatah cukup menarik.
banyak orang ingin masuk surga, tapi tidak mau melakukan sesuatu yang membuat ia bisa masuk surga. Nah, banyak orang ingin sukses, tapi tidak mau melakukan sesuatu yang membuat ia bisa jadi sukses. Iya. Nah, ini menarik. Mau surga, tapi kemudian sholat nggak mau. Mau sukses, tapi kerja keras nggak mau. Termasuk mulai. Nah, ini mulai adalah sesuatu yang justru langkah paling berat sebetulnya. Betul. Nah, setelah lanjut, wah ternyata 114.000. Padahal saya sendiri Instagramnya baru 1.000 berapa. Untuk naik 2, 3, wah itu lamanya luar biasa. Ini ternyata dari 2.000 ke 114. Wah, ini berarti butuh kepercayaan diri dan butuh komitmen yang baik. Betul. Konsisten. Oke. Ya, terima kasih kepada Mas Ridho atas waktunya dan atas inspirasi dan motivasinya. Nah, semoga nanti ke depannya ya kita lah sama-sama, saya juga terinspirasi dan banyak belajar dari Mas Ridho tentang bagaimana semangat, bagaimana langkah pertama itu ternyata memang begitu penting, komitmen, kemudian konsistensi, sehingga akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan. Dan ini pesan yang cukup menarik. Oke. Nah, demikianlah podcast kita di episode yang pertama. Sangat menginspirasi, banyak motivasi, dan tentu saja mengedukasi. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan pada podcast episode yang pertama. Tunggu konten-konten kami berikutnya di Sudut Simpang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.